Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini aku mau bagikan resep lagi cara membuat frozen food. Ini untuk persiapan puasa nanti. Insya Allah kalau udah siapin frozen food, sahurnya jadi satset. Insya Allah juga anak-anak jadi semangat sahur karena menunya enak kayak gini. Gak usah berlama-lama lagi ya, langsung aja ke resepnya. Tapi sebelum itu jangan lupa dukung channel ini dengan cara di like, komen, dan subscribe supaya aku lebih bersemangat bikin video-video berikutnya. Bahan utamanya di sini pastinya ada ayam. Untuk bagian kulitnya di sini aku menggunakan sayap ayam. Ini ukurannya sangat besar, tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai yang ukuran kecil itu sesuai selera. Ini aku pakai ukuran yang besar, aku pakai 8 potong, tapi ini kurang satu, jadi nanti isiannya itu berlebih. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai ukuran yang besar, sediakan 9 sampai 10 potong ya. Kalau kecil bisa lebih. Setelah itu bagian tulangnya mau aku buang. Cara buang tulangnya bisa dilihat di video. Untuk buang tulangnya itu gampang banget. Untuk bagian tulang yang ada pentulnya atau yang bulatnya itu kita sayat sedikit sampai dia itu bisa turun si dagingnya sampai ke tulang yang lurus. Kalau udah itu dagingnya bisa langsung diturunin tuh yang kalau udah ke tulang lurusnya. Kalau sudah turun si dagingnya, si bagian yang ada pentulnya lagi yang di tengah-tengah itu langsung aja dipatahin dan nanti bakal gampang banget nyopotinnya. Begitu juga untuk bagian yang bawahnya, kita sayat-sayat dulu untuk bagian pentulnya atau bagian yang ada bulat-bulatnya. Nanti dia bakal turun ke bagian tulang yang lurus. Langsung aja diturunin dagingnya, tapi hati-hati bocor. Jangan sampai bocornya terlalu besar, nanti isiannya bakal keluar-keluar. Nah, kalau tulangnya ini udah pada kecabut semua, kita benerin lagi si dagingnya. Penampakannya itu kayak gini. Kalau misalnya bocor sedikit gak apa-apa, tapi kalau misalnya terlalu banyak bocornya, takutnya nanti dagingnya keluar-keluar. Nah, ini dilakukan sampai selesai. Kalau sudah marinasi ya. Marinasi menggunakan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam, dan setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk isiannya di sini aku menggunakan 400 gram daging ayam. Ini bagian dada. Ini juga udah aku haluskan menggunakan chopper. Setelah itu masukkan 4 siung bawang putih dan ada setengah buah pala yang udah aku haluskan. Masukkan juga 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam, dan 1 sendok teh lada bubuk. Setelah itu masukkan 2 butir telur ayam. Ini ukurannya kecil. Ini langsung aja kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata terlebih dahulu ya. Setelah semua bahan tercampur merata, masukkan 1 buah wortel dan 1 buah labu siam. Ini aku haluskan menggunakan parutan keju dan aku peras airnya. Ini langsung aja dimasukkan. Di sini ada juga 3 batang bawang daun. Setelah itu aduk hingga semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, masukkan tepung terigu. Di sini aku pakai tepung terigunya sebanyak 3 sendok makan. Di awal aku masukkan 2 sendok makan, tapi karena tekstur dari adonannya ini masih agak basah, aku tambahkan lagi 1 sendok makan. Jadi total untuk tepung terigunya aku pakai sebanyak 3 sendok makan ya. Nah, kalau sudah tercampur merata kayak gini, ini kita boleh cicipin sedikit. Kalau misalnya masih kurang asin atau kurang gurih, boleh ditambahin lagi seasoningnya. Setelah itu masukkan ke dalam plastik segitiga. Setelah itu isiannya langsung aja kita semprotkan ke dalam potongan sayap ayam yang sebelumnya sudah kita buang tulangnya. Isinya ini wajib banget padat supaya nanti nggak ada gelembung-gelembungnya. Kalau dikira-kira di bawahnya ini belum terisi dengan daging, boleh kita bantu menggunakan tangan supaya nanti isian dagingnya bisa turun ya. Nah, kira-kira hasilnya itu kayak gini. Boleh dirapiin atasnya. Ini lakukan sampai selesai ya. Ini sambil aku ngisi dagingnya, aku panasin kukusan. Nah, di sini aku dapat 8 potong sayap ayam. Ini udah aku isi semuanya, tapi masih ada sisa sedikit. Jadi diperkirakan untuk resep ini bisa pakai 9 sampai 10 sayap ayam yang ukurannya itu besar. Untuk isiannya ini karena udah nggak ada sayap ayamnya lagi, mau aku masukkan ke dalam cetakan kue. Untuk ayamnya ini airnya kan sudah mendidih, langsung aja kita kukus. Karena kukusanku ini kecil, jadi aku ngukusnya itu 2 kali. Kalau misalnya punya besar, itu lebih bagus ya, jadi bisa sekali jalan. Ini jangan sampai ditumpuk-tumpuk, takutnya nanti lengket di ayam satu ke ayam yang lain. Nah, ini jangan lupa ditutup.
Kemudian ini dikukus sampai 30 menit atau sampai matang. Kalau sudah matang ini boleh diangkat, kemudian didinginkan terlebih dahulu. Nah, ini penampakan yang sudah dingin. Ini mau aku potong-potong. Untuk cara pemotongannya sesuai selera, mau nyerong atau lurus, atau tipis-tipis atau tebal-tebal, disesuaikan selera masing-masing aja. Nah, ini bisa dilihat dalamnya kayak gini, full daging. Ini enak banget karena gurih dari sayap ayamnya yang belum kita haluskan, betul-betul mantep banget. Karena ini mau aku jadikan frozen food, ini mau aku simpan di dalam wadah tertutup. Ini aku masukkan dalam satu wadah aja, tapi wadahku ini besar banget, jadi aku masukkan dan aku susun-susun aja. Nanti kalau misalnya teman-teman sewaktu-waktu mau ngegoreng, ini kita keluarkan aja dari freezer. Kan kalau misalnya keluar dari freezer itu masih ngebatu ya, atau masih keras banget. Kita diamkan dulu di suhu ruang sampai esnya mencair. Kalau misalnya sudah mencair, bisa langsung digoreng aja. Nugget ayam ini bisa tahan selama 1 bulan di dalam freezer, tapi dalam keadaan tertutup ya, alias dimasukkan ke dalam wadah ataupun dimasukkan dalam plastik yang betul-betul tertutup gitu. Nah, ini kan tadi sebagian gak aku goreng, aku mau makan langsung, aku mau cocol menggunakan saus sambal aja. Ini tuh betul-betul enak banget dicocol pakai saus sambal, dimakan pakai nasi, mantap. Untuk teman-teman yang punya anak dan susah makan sayur, ini cocok banget karena tadi isiannya kita pakein sayur ya, lumayan banyak banget. Ini di stok pas puasa, insya Allah anak-anak sahurnya jadi semangat. Untuk teman-teman yang penasaran gimana rasanya, langsung aja dicobain resep ini ya. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga video kali ini bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya, bye bye.